Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi dan selamat awal pekan untuk kita. Mari jalani hari-hari dengan tuntunan firman dan jadikan firman menjadi bahagian kehidupan kita sehingga kita memiliki pengenalan yang tepat kepada Allah dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Kisah Rasul 14 ayat 17 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, tapi nada lupa ia mangalehen akka bukti taringot tu dirinia, markite hite namambayan nadenggan, dilehenia do udan tu hamusian langiti, do suha nitano marguru tu hatihana. Di bainia do balanjo dihamu jana dipasonangia do rohamun. Dalam bahasa Indonesia, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika para rasul memberitakan Injil, memberitakan kebenaran Allah di dalam kehidupan bangsa pada saat itu, ada sesuatu yang menjadi tampil berbeda, yaitu ketika para umat datang membawa persembahan, datang membawa sebuah sesajen untuk dipersembahkan kepada para rasul, karena mereka menganggap mereka itu adalah dewa, utusan daripada ilah-ilah dan layak untuk disembah dan dipuji. Keadaan ini menjadikan para rasul mengatakan itu tidak baik, karena kami adalah manusia biasa yang memberitakan firman. Penolakan yang dilakukan oleh rasul tetap juga tidak didengarkan oleh umat itu, yang menjadikan mereka menjadi tetap memberikan sesajen, memberikan persembahan bakaran dan persembahan-persembahan yang lain agar diterima oleh para rasul itu. Dalam cerita ini, para rasul mengatakan, kami tidak layak, yang lebih layak adalah Allah yang memberikan cuaca, memberikan berkat, mencurahkan berbagai kasih karunia-Nya bagi kehidupan kita. Dialah yang satu-satunya yang layak disembah, yang layak untuk dipuja, sedangkan sebagai manusia tidak layak untuk menerima persembahan itu. Mereka mengatakan bahwa namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan di langit dan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Mengatakan bahwa umat itu perlu merenungkan bagaimana cara kerja Allah untuk memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Umat Allah perlu untuk melihat bahwa hujan itu dari Allah dan kesuburan daripada tanah dan hasil-hasil yang didapatkan itu semata-mata pemberian Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengarahkan kehidupan mereka, mengarahkan kehidupan umat itu agar menjadi tidak menyembah manusia, tapi tetaplah menyembah Allah. Dari dua posisi kita bisa melihat kisah ini demikian. Yang pertama, bahwa rasul harus menyadari dirinya dan menyadari keterbatasannya. Kemudian harus Allah lah yang disembah dari pelayanan yang dilakukannya. Banyak manusia tergoda menjadikan dirinya sebagai Allah di dalam segala hal yang terjadi, menjadikan dirinya sebagai Tuhan di dalam segala keadaan-keadaan yang terjadi. Dan hal ini mengarahkan kepada kehidupan kita, bahwa Allah yang satu-satunya yaitu Tuhan kita, itulah yang layak dipuji dan disembah. Dan yang kedua, melalui firman ini juga mengatakan bahwa haruslah kita mengetahui pengenalan yang tepat kepada kasih karunia Allah, kepada berkat dan penyertaan Allah. Ketika kita memiliki pemahaman yang samar-samar, maka akan berubahlah cara pandang kita di dalam penyembahan kita. Namun ketika kita memiliki pengenalan yang tepat kepada kasih Allah, maka pada saat itulah kita akan menjadi menyembah Allah di dalam kebenaran.
Apabila ada orang yang menjadikan penyembahan yang berlebihan ataupun pujian yang menjadikan kita terhanyut di dalam rasa tersanjung, disitulah kita harus mengikis perasaan kita dan harus masuk ke dalam keadaan di mana Allah lah yang seharusnya dipuji dan disembah, dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini sekaligus mengajak kita agar kita menyadari keterbatasan kita. Meskipun pelayanan kita begitu baik, namun sadarilah bahwa Allah lah yang harus menjadi dipuja di dalam sebuah pelayanan itu. Kemudian kita harus juga menyadari ketika kita memuji menyembah Allah, jangan menjadi tergoda dan terbuta mata kita untuk menjadi mempermuliakan manusia. Karena bisa saja kita menjadi melihat manusia itu secara berlebihan, mengagumi manusia secara berlebihan. Namun yang dituntun dalam firman Tuhan kali ini adalah muliakanlah Allah di dalam segala kehidupanmu. Biarlah Allah yang menjadi dipuja dan disembah. Dengan demikian, arah pemujaan kita adalah kepada Allah. Pengenalan kita melalui apa yang kita hadapi dalam hidup kita kepada Allah akan menjadikan penyembahan kita menjadi penyembahan yang benar. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini menghantar kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, untuk menjadikan pelayanan-pelayan yang benar, bukan mengandalkan kekuatan kita, namun tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala hal yang kita jalani. Untuk menyadari bahwa ketika kita menyembah, biarlah Allah yang disembah, bukan lagi manusia atau mempermuliakan manusia. Dengan demikian, penyembahan kita menjadi seutuhnya untuk kemuliaan Allah. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengarahkan kami untuk mengenal Allah secara benar dan menjadi merendahkan diri kami di dalam segala proses penyembahan kami. Biarlah firman-Mu menjadi bagian hidup kami dan tuntun umat Tuhan agar selalu mengenal kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.